tentang thubut syahr Ramadan. Bagaimana untuk menetapkan bahawa sudah masuknya bulan Ramadan, yang nanti efeknya ketika setelah dipastikan masuknya Ramadan, maka saat itu sudah masuk kewajiban untuk berpuasa. Tapi sebelum masuk Ramadan belum fardu untuk berpuasa. Jadi yang sebelumnya kita wa tathbutu dukhuluhu bi ihda wasilatain. Ketetapan bulan Ramadan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Yang kedua ikmalu Sya'ban 30 yauman. Yang kedua, apabila tidak terlihat bulan, maka disempurnakan Sya'ban 30 hari. Cara yang pertama dengan melihat anak bulan ataupun bulan sabit. Wa takunu ru'yatul hilal Ramadan lailatal 30 min Sya'ban. Kapan waktu melihat bulan? Yaitu di malam 30 Sya'ban ataupun di hari 29 pas maghribnya. Maghrib hari 29 Sya'ban itu ke seluruh ufuk-ufuk, misalkan di Aceh, di Papua, di mana-mana di Jawa, harus ada yang diutus untuk memperhatikan terlihat bulan atau tidak. Ini kenapa harus melihat bulan. Kemudian wadzalika bi an yashhida syahidun adlun aw akthar annahu qad ra'al hilal. Untuk menetapkan masuk Ramadan dengan lihat bulan, cukup dengan satu orang yang bersaksi di hadapan hakim. Akan datang satu orang bersaksi, wahai hakim ataupun wahai presiden, mungkin kalau di negara kita, ataupun kemenak lah kita, ataupun MUI, wahai kemenak, wahai menteri agama, saya dari daerah fulan, saya bersaksi bahwa saya melihat anak bulan. Tapi syaratnya yang bersaksi ini harus adil. Adil yang dimaksud adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, zina, liwat, kemudian apalagi dosa besar, membunuh. Ini orang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak kekal dalam dosa kecil. Tapi kalau orang yang memang dia dosa besar nggak pernah dilakukan, tapi kehidupannya terus berurusan dengan dosa kecil. Celana pendek dipakai terus, kemudian ngelihat perempuan, ngelihat aurat perempuan nggak pernah berhenti, ngelihat hal-hal yang diharamkan nggak pernah berhenti, mendengar yang diharamkan juga nggak pernah berhenti. Ini orang yang kekal dalam dosa kecil. Jadi syarat untuk disebutkan adil dalam Islam harus memiliki dua ini. Yang pertama, tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak selalu dalam dosa kecil. Kalau orang ini bersaksi di hadapan hakim bahwa dia melihat bulan, sudah diterima persaksiannya, saksiannya diterima, dan nanti hakim memutuskan bahwa besok bulan Ramadan. Jadi besok sudah berpuasa. Ini semua kenapa harus melihat bulan? Lima rawa Ibnu Umar. Ini karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Apabila kalian melihat bulan, fasumu, kalian puasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihat bulan di akhir bulan Ramadan, maka silahkan lebaran. Kalau sudah terlihat bulan, silahkan lebaran. Kalau di awal Ramadan, kalau sudah terlihat bulan, berarti besok silahkan kalian berpuasa. Wa in fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu.
Kalau misalkan kalian mendung tidak terlihat bulan, maka faqdiru lahu, artinya disempurnakan 30 hari. Ini Ustaz, kalau misalkan bulannya sudah ada cuma enggak terlihat, walaupun selama tidak terlihat dengan mata, ya kan, tidak berpuasa, berpuasa. Karena kalau misalkan dengan wujud bulan bisa dipastikan masuk Ramadan, maka yang paling berhak mengetahui wujud bulan atau tidak Rasulullah. Rasulullah paling mengetahui sudah masuk bulan atau sudah adanya bulan atau tidak. Tapi dalam hal ini Rasul berkata ke sahabat, apabila kalian lihat bulan. Artinya ke sahabat, harusnya tangan Rasul tinggal berhenti aja, kalian enggak usah lihat, biar saya yang lihat. Karena mata Rasul sallallahu alaihi wasallam tembus melebihi alat. Tapi tidak, Rasulullah mengatakan ke sahabatnya, kalau misalkan kalian lihat bulan, silahkan puasa. Kalau mendung tidak terlihat, artinya mendung apa ini? Walaupun bulannya sudah ada, tapi tidak terlihat karena mendung, hukumnya sempurnakan 30 hari. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, sumu li ru'yatih, berpuasa kalian karena melihat bulan, wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah, artinya berlebaranlah kalian karena melihat bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah, apabila mendung terhadap kalian, maka sempurnakan bilangan, artinya bilangan 30 hari, sempurnakan 30 hari. Kemudian di hadis Ibn Abbas yang lain, bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Kemudian beliau bersaksi di hadapan Rasul, qala inni ra'aitu hilala Ramadan. Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya melihat bulan malam Ramadan. Sempat tadi maghrib saya melihat bulan. Faqala, Rasul bertanya saat itu, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Wa qala na'am, ya. Artinya beliau ingin memastikan dulu, kamu ini muslim atau bukan. Kemudian aqala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am, ya Rasul. Kemudian apa jawaban Rasul? Qala ya Bilal adzin fin nas falyasumu ghadan. Wahai Bilal, silakan bikin pengumuman. Bikin pengumuman untuk manusia untuk berpuasa besok. Padahal ini yang bersaksi berapa orang? Satu orang Arabi tadi yang mendatangi Rasul. Diterima saksinya oleh Rasul, dan Rasul menyuruh sahabatnya untuk berpuasa esok hari. Dari hadis Ibn Abbas kita bisa memahami yang bahwa cukup yang bersaksi untuk dalam melihat bulan cukup satu orang. Misalkan di Jakarta enggak terlihat bulan, tapi di Jawa Barat, misalkan di Bandung terlihat bulan, ada orang yang bersaksi, saya bersaksi bahwa saya melihat bulan, sudah, besok diputuskan Ramadan. La ilaha illallah. Marhaban. Kalau hitungan hisab mazhab Syafi'i tidak? Enggak pakai. Mazhab Syafi'i dua-dua. Hisab dulu orang yang berpendapat dengan hisab yang pertama sekali berpendapat hisab Sayyidina Zufar. Kemudian baru diikuti sama orang setelahnya. Tapi dari mazhab yang empat, wallahu alam, tidak ada satupun mazhab yang memakai hisab. Mazhab yang empat yang mu'tabar, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki, semuanya patokan sesuai dengan hadis Rasul. Melihat bulan, kalau tidak terlihat, sempurnakan 30 hari. Hadis untuk hisab ada juga. Mereka sebagian memakai ayat
wa huwa alladhi ja'ala lakum asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui hisab. Tapi dalam hal ini, dalam hal Ramadan, Rasul sesuai dengan hadis. Jadi yang pertama sekali yang memakai al-hisab adalah dia seperti yang pernah saya baca, Sayyidina Zufar, baru kemudian diikuti oleh yang lain. Tapi coba mungkin beliau ntar mazhab Syafi'i tidak. Adapun mazhab Syafi'i tetap harus apa namanya? Masalahnya sekarang ini. Marhaba. Untuk menentukan tanggal 1 Ramadan tidak ada limit, paling enggak 4 derajat. Iya. Itu masalah. Mereka Sebagian sudah melihat, tapi karena belum 4 derajat, enggak terima. Jadi, mungkin mereka mensyaratkan 4 derajat karena kalau di bawah 4 tidak mungkin terlihat, bisa jadi. Wallahu a'lam. Saya dalam hal ini tidak terlalu mempelajari, tapi yang saya baca dari nas mazhab Syafi'i harus terlihat. Mungkin yang mengatakan harus 4 derajat ataupun misalkan 5 derajat, enggak boleh kurang dari 4 derajat, bagi mereka bisa jadi kalau di bawah 4 derajat tidak mungkin terlihat. terlihat di sini gimana kalau dengan teknologi sekarang? Dilihat dengan mata. Lihat. Ya, mata juga melihat ya. Ya, enggak dibantu, enggak ada bantuan. Mata langsung. Kalau ada bantuan, ru'yah artinya melihat dengan mata. Kalau makanya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan Rasul ingin memastikan bulan Ramadan, tinggal Rasul aja ngelihat. Kira-kira kalau alat dibanding mata Rasul lebih kuat mana? Pasti mata Rasul lebih kuat. Rasul wahyu langsung. Kata-kata Sayyidina Jibril sudah masuk, sudah keluar bulan, selesai. Tinggal puasa saja. Tapi yang Rasul lakukan tidak seperti itu. Rasul sebenarnya bisa-bisa saja. Kalau sahabat, kamu tinggal ikut saja ya. Tinggal ikut pendapat saya lebih tahu. Saya lihat aja mata Rasul dibanding teropong lebih. Mata Rasul tembus. Diwariskan. Marhaba. Gimana mewariskannya kalau hanya mata Rasul yang memberikan? Enggak, artinya ya seperti itu. Di masa sahabat seharusnya kalau misalkan Rasul, artinya saat itu beliau mengambil penglihatan sahabat. Nah, itu yang maksudnya mahal syahid. Seharusnya kalau misalkan Rasul mencukupkan dengan adanya bulan, bukan dengan terlihat bulan, bisa jadi Rasul bisa melihat yang tidak bisa dilihat sama sahabat. Seharusnya bisa saja beliau, sudah kalian puasa saja. Tapi tidak, Rasul saat itu menerima yang hadis Sayyidina Ibn Abbas, ketika datang satu orang bersaksi, diambil pendapatnya. Akhirnya baru Rasul memerintahkan sahabat yang lain, Bilal bikin pengumuman besok Ramadan. Padahal seharusnya kalau Rasul pengen ngelihat sendiri, tembus lewat, kalau teropong lewat. Kalau suasana ditentukan oleh Rasul, logikanya kan jadi umat yang kan harus ada sistemnya. Benar. Nah, sistemnya kan masih orang-orang lain yang bisa melihat. Yang dari yang bukan bulan itu kan apa namanya kan harus ada yang melihat. benar. Kalau hanya berdasarkan Rasul atas dasar apa? Makanya dalam hal ini kenapa yang saya maksud tidak dipakai alat. Kenapa? Kan mungkin bisa jadi dulu nggak ada alat, sekarang sudah ada alat, kita pakai alat saja. Kalau dulu memang tidak ada alat di masa Rasul, tapi alat yang dimiliki Rasul melebihi dari alat yang ada sekarang. Tapi Rasul pakai tidak. Nah, itu yang jadi masalah. Yang kedua, saat ini juga ada masalah. Kadang-kadang kalau kita lihat penanggalan itu kan dari mulai zonanya New Zealand ke sini. Iya. Kadang-kadang di negara-negara Timur Tengah yang seharusnya belakangan, kan puasa dulu. Berarti kan banyak sekali bukti-bukti bahwa mereka melihat juga kan, nggak mungkin juga. Iya. Mereka melihat. Mereka ada sebagian sehingga
ada sebagian pendapat dalam Islam ini yang tidak mengambil hisab. Ini semua di luar hisab, yang ru'yah. Ada pendapat apabila terlihat bulan di maghrib, maka di masyrik pasti terlihat bulan. Ada yang seperti itu. Misalkan daerah maghrib ini, kalau maghrib sini mungkin daerah New Zealand sana, bagian timur. Kalau di barat terlihat bulan, misalkan kita tinggal di timur, kemudian di negara ada di barat ada mereka sudah memastikan hukum hakim mereka memutuskan terlihat bulan. Ada sebagian pendapat ini boleh berpuasa, boleh ikut mereka. Tapi mazhab Syafi'i tidak demikian. Mazhab Syafi'i beliau tidak mengambil seperti itu. Setiap daerah beda-beda. Makanya kalau sekarang patokannya negara, setiap negara memiliki ru'yah masing-masing. Ini seperti yang terjadi di zaman Rasul dan itu yang dilakukan. Bukan di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Muawiyah. Jadi saat itu salah satu sahabat berangkat dari Syam. Dari Syam menuju ke Madinah. Beliau di Syam saat itu Sayyidina Muawiyah sudah memutuskan terlihat bulan, mereka sudah puasa. Subhanallah. Kemudian beliau berangkat ke Madinah, sampai di Madinah. Ini di sini belum puasa. Ini kok ditanya, kamu sudah? Ya, kami sudah puasa di sana, sudah. Kemudian di sini enggak puasa. Apa jawaban sahabat? Kahakadza 'allamana Rasulullah. Beginilah Rasulullah mengajarkan kami. Artinya setiap daerah memiliki ru'yah sendiri. Tidak harus ketika negara ini ru'yah yang lain enggak. Tidak harus. Malahan mazhab Syafi'i bukan satu negara patokannya, matali'. Matali' artinya setiap daerah yang zaman keluar mataharinya sama. Misalkan enggak harus satu negara, tapi kalau sekarang lah bahas ikut Menteri Agama biar lebih bersatu. Setiap daerah, misalkan daerah A, provinsi A dengan provinsi B, waktu salatnya beda 5 menit, beda 10 menit. Contoh Jawa dengan Aceh beda 1 jam. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Dasarnya pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i ini karena beda seperti itu, maka ru'yah di sana tidak berlaku di sini. Sehingga ada sebagian ulama di Aceh sampai sekarang itu mereka memakai ru'yah sendiri. Kalau mereka terlihat bulan, ya khair, tidak puasa. Kalau tidak terlihat bulan, mereka sempurnakan Syawal ataupun Ramadan, ataupun mereka sempurnakan Syaban. Walaupun MUI sudah Kementerian Agama sudah memutuskan besok Ramadan dengan sebab ru'yah misalkan di Kalimantan. Mereka kekeh dengan pendapatnya. Walaupun kebanyakan ulama di sana di Aceh juga tidak seperti itu. Mereka tetap udah ikuti saja pemerintah biar kita lebih bersatu. Walaupun cuman sebenarnya apakah berbeda seperti itu jadi perpecahan? Tidak jadi perpecahan. Silahkan kamu puasa hari ini dengan ijtihad kamu puasa hari ini dengan ijtihad kamu, silahkan. Yang penting saling menghargai, tidak saling menyalahkan, apalagi saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Itu yang bahaya. Cuma masalah fikih, silahkan mau puasa lebih cepat. Tapi yang perlu kita ketahui, minimal kita tahu pegangan. Itu yang penting. Jangan asal beramal. Kenapa kamu beramal ini? Oh, saya pegangannya ini dengan dalil ini. Itu yang penting. Misalkan saya beramal dengan patokan mazhab Syafi'i, jelas. Mazhab Syafi'i jelas. Harus terlihat bulan. Kalau tidak terlihat bulan, harus sempurnakan 30 hari. Misalkan dalam mazhab Syafi'i tidak. Dari segi fikih ada sebagian ulama yang membolehkan. Cuman kalau saya pribadi, Ustaz, mau ikut hisab atau tidak? Saya pribadi enggak ikut. Karena saya lebih yakin ke mazhab yang mu'tabar dan itu lebih sesuai dengan hadis. Tidak ada, kalau seharusnya Rasul bisa menyampaikan, apabila kalian enggak melihat bulan, ya sudah hisab saja. Tapi Rasul tapi tidak ada zahir seperti ini. Kalaupun hadis ada sebagian, kalau wallahu alam saya cek hadis hisab
ataupun ayat. Mereka berpendapat pada Quran juga bahwa antara bulan dan matahari itu sudah ada hitungan bulan. Iya, itu tadi yang ayat saya baca. Itu satu. Kedua, kenapa harus 1 Ramadan yang dihitung? Kenapa nggak tanggal 1 tahun sebelumnya? Seharusnya seperti itu. Nah, itu dia. Makanya Gini, Ustaz, karena kalau kita lihat ke belakang, ini agak penting juga nih cara hisab, karena kita selalu berbeda. iya. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang, bulan-bulan sebelumnya, Mm-mm. itu kan sangat berhubungan dengan Ramadan seharusnya. Iya. Tapi bulan-bulan sebelumnya dianggap udah ikut kalender nggak apa-apa. Pas giliran di bulan Ramadan, hal-hal seperti itu ditinggalkan. Padahal ada korelasinya tuh, Ustaz. Benar. Gitu. Ini kenapa tidak yang di bulan-bulan yang lain mungkin tidak terlalu dihiraukan, karena tidak ada ibadat yang menyangkut seperti itu, yang besar seperti itu. Makanya di Ramadan, kalau di Mekah di sana yang diperhatikan 2 bulan, Ramadan, Syawal, sama satu lagi Dzulhijjah, bulan haji. Karena memang di situ ada ibadat yang sentral. Tapi kalau bulan-bulan yang lain nggak terlalu, misalkan bulan Syawal atau bulan Syawal ya. Tapi misalkan bulan Rajab, bulan-bulan yang lain tidak, karena memang tidak ada. Walaupun sebenarnya seharusnya seperti itu. Setiap bulan ada yang ada orang khusus yang memperhatikan tim ru'yah lah istilahnya kalau di Indonesia. Nah, tapi kalaupun tidak ada, minimal pakai hisab itu. Di dalam fikih Syafi'i ini, terutama fikih Syafi'i yang saya pelajari, fikih Syafi'i apakah mereka meninggalkan hisab sama sekali? Tidak. Mereka memakai hisab untuk mengetahui kapan melihat bulan. Ya udah, sekarang kata Imam mazhab Syafi'i ngelihat bulan kapan? Maghrib tanggal 29 Sya'ban. Itu dari mana mengetahuinya? Boleh ikuti hisab. Tapi untuk memastikan apakah besok Ramadan atau tidak, hisab tidak berlaku. Tapi untuk mengetahui kapan ngelihat bulan, itu pakai hisab. Sehingga dalam fikih Syafi'i, apabila seseorang bersaksi, oh wahai hakim, saya melihat bulan. Tamam. Kemudian saat itu semua ahli hisab bukan merokok ini maksudnya. Semua ahli hisab ijma' sepakat bahawa di hari yang dia bersaksi itu melihat bulan, tidak mungkin terlihat bulan. Misalkan kata ahli hisab, kalau hari itu, misalkan dia bersaksi hari Senin. 28 Sya'ban lah. Kalau kata ahli hisab itu hari itu 25 Sya'ban ataupun 28 Sya'ban, enggak mungkin. Itu saksi itu ditolak saksi. Ya, makanya Ustaz, untuk mengetahui 28 Sya'ban, itu kan harus dari bulan sebelum. Iya. Itu makanya dalam fikih Harus lihat juga bulan-bulan. iya, benar. Makanya kita dalam hal mazhab Syafi'i tidak menolak hisab, enggak ada hisab-hisab, enggak perlu hisab. Orang Al-Qur'an sedang menyebutkan lita'lamu adada sinina wal hisab. Orang dulu kenapa memakai untuk nanam padi itu butuh hisab, semua memastikan butuh hisab. Tapi khusus di bulan Ramadan, kita di awalnya untuk menentukan kapan ngelihat bulan itu bukan hisab. Itu sepakat, walaupun tim ru'yah pakai hisab mereka. Kapan mereka tahu 29 Sya'ban untuk ngelihat bulan? Ya mau tidak mau kembali ke hisab yang ada. Tapi ketika mereka setelah memakai hisab dan kemudian mereka melihat bulan, terlihat atau tidak. Ketika terlihat puasa, kalau enggak terlihat enggak puasa. Itu doang beda. Tapi kalau misalkan ada seorang bersaksi, misalkan kata ahli hisab, sepakat ahli hisab semua itu tanggal 28 itu. Datang dia bersaksi, saya melihat bulan Ramadan, ditolak saksinya, enggak diterima. Jadi bukan berarti enggak pakai hisab sama sekali, tidak. Cuman kenapa di bulan Ramadan secara khusus mereka tidak untuk menentukan wajib masuk Ramadan yang entar efeknya wajib puasa? Karena hadisnya seperti ini semua. Hadisnya, apabila kalian lihat bulan puasa, apabila tidak terlihat bulan sempurnakan 30 hari. Hadis sahih. Jadi bukan berarti saya membid'ahkan hisab, tidak. Semuanya untuk ibadat menghadap Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah semua diterima oleh Allah insyaallah, dan nanti di hari kiamat. Tapi minimal kita tahu pegangan. Saya seperti ini mengamalkan pegangan saya mazhab A. Saya pendapat ini mazhab B. Dan mereka ini para imam mazhab enggak bukan semena-mena. Mereka gali semua hadis tu, dikumpulkan hadis
Karena yang terjadi seperti tadi, di Syam puasa sudah puasa, di Madinah belum puasa. Kalau pakai hisab kira-kira beda atau tidak? Sama pasti. Nah, tapi yang terjadi sahabat tidak. Satu baru berangkat dari Syam, mereka sudah puasa di Syam, sampai ke Madinah, di Madinah belum puasa. Kemudian ditanya, ini kamu sudah puasa? Iya, di Syam kami sudah ada yang melihat bulan dan Imam Sayyidina Muawiyah sudah memutuskan di sana kami berpuasa. Nah, ini bagaimana kok beda? Baru kata sahabat sendiri, hakadza 'allamana Rasulullah. Beginilah Rasul mengajarkan kami. Artinya kira-kira kalau pakai hisab mungkin berbeda seperti itu. Namun pasti sama hisab satu. Nah, tapi karena patokannya bulan, bisa jadi di Syam terlihat, di Madinah mendung. Karena teknologi itu kan pakai mata. Terus sekarang udah bisa clear. Soalnya kalau hisab itu bukan pakai alat, artinya bukan karena melihat. Kalaupun orang yang ahli hisab, walaupun mereka tidak melihat bulan, mereka sudah bisa memutuskan. Malahan mereka bisa memutuskan Ramadan untuk 10 tahun ke depan. Artinya nggak ada hubungan dengan ru'yah sama sekali mereka. Yaitu, artinya mereka untuk menentukan Ramadan tidak berpegang. Bukan saya mau memastikan itu ya. Artinya kayak tidak memegang hadis ini. Bagi mereka ru'yah itu nggak penting. Padahal hadis menyebutkan secara sharih, sumu liru yatih wa aftiru liru yatih. Melihat bulan dengan melihat. Justru mereka bisa memastikan kapan Ramadan 100 tahun ke depan. Apa artinya? Nggak perlu lihat bulan lagi sudah. Padahal ru'yah hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hisab penting. Bukan berarti ini ustaz dan dari saya harus hisab. Untuk memastikan kapan lihat bulan itu butuh hisab. Walaupun nanti ketika dilihat, pertama hisab dulu untuk memastikan kapan melihat bulan. Ketika melihat terlihat atau tidak. Kalau terlihat puasa, kalau tidak terlihat tambah 1 hari Sya'ban. Ini yang saya sebutkan semua mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebenarnya sih saya lihat kalau saya dari pemegang rupiah, seharusnya tanggal 1 Muharram itu beda. Terus berani juga ngomong 1 Muharram beda, yang lain-lain juga beda gitu. Karena kalau itu dipakai, bisa kelihatan sekali tuh perbedaannya. Kan ini enggak hanya sebagian. Iya, mungkin ada sebabnya seperti itu. Karena di sebagian ini yang pertama ada ibadat yang sentral. Ya memang di situ yang di situ patokannya ibadat. Iya, maksudnya itu gini. Ramadan oke lah, lihat ini tapi bulan berikutnya jangan lihat kalender itu. Lihat juga hasil daripada itu. Hasil daripada ru'yah. Karena mungkin di bulan yang lain nggak ada perintah khusus untuk ru'yah. Jadi untuk Ramadan ada perintah khusus untuk ru'yah dan untuk Lebaran ada perintah khusus untuk ru'yah. Sekarang ini agak penting. Tiap tahun kadang-kadang ribut. Itu sih ada perbedaan. Jadi orang bingung. Tapi untuk saya pribadi Ustaz ikut apa? Saya ikut pemerintah aja saya. Walaupun Ustaz kan pemerintah itu orang zalim, memang ada orang zalim tapi ada yang benar juga.